Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, channel yang berisi tentang video-video pembelajaran matematika. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe, like, dan komen ya, untuk mensupport channel ini agar selalu membuat video-video pembelajaran matematika yang bermanfaat untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang kombinasi, yaitu subbab dari peluang. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas materi tentang permutasi, sekarang melanjutkan ke kombinasi. Nah, apa sih perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Kalau permutasi adalah dalam memilih anggota himpunannya, dia memperhatikan urutan. Sebagai contohnya, disediakan 5 orang siswa akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, bendahara. Nah, dari ketua, sekretaris, dan bendahara ini adalah urutan yang dimaksud dalam permutasi. Maka, untuk soal tipe ini menyelesaikannya menggunakan permutasi. Sedangkan, kalau kombinasi adalah dalam memilih anggota himpunannya tidak memperhatikan urutan. Sebagai contohnya, dari 5 orang siswa akan dipilih 2 orang siswa untuk mengikuti lomba. Nah, ini kan hanya diketahuinya untuk memilih 2 orang siswa ya. Kalau tipe soal seperti ini mengerjakannya menggunakan kombinasi. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini dan jangan sampai di skip ya. Selamat belajar. Baik, kita akan belajar mengenai kombinasi. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwasannya kombinasi dalam memilih anggota himpunannya tanpa memperhatikan urutan. Dan rumus dari kombinasi adalah C N R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial R faktorial. Rumusnya agak sedikit mirip ya sama permutasi, cuman bedanya kalau permutasi tanpa R faktorial. Jadi harus bisa membedakan antara rumus kombinasi dan permutasi. Dihafal ya. Biar lebih gampang memahaminya, langsung ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, berapa banyak cara untuk memilih 4 anggota dari 9 anggota suatu himpunan jika yang poin A tanpa syarat apapun, yang poin B salah seorang harus selalu terpilih. Oke, kita jawab yang poin A dulu ya. Nah, karena tanpa syarat berarti langsung N sama R-nya diketahui. N-nya berapa? N itu lebih besar dari R. Berarti N-nya adalah 9. Kemudian R-nya sama dengan berarti R-nya 4 karena akan memilih 4 anggota. Langsung ke rumusnya berarti kombinasi 9 dari 4. Ini ya. Sama dengan 9 faktorial atau N faktorial dibagi 9 min 4 faktorial 4 faktorial. Pokoknya lihat sama rumus itu ya, samakan sama rumus, kita hanya mensubstitusikan dari rumus ke angka tersebut. Ya, langsung 9 faktorial 4 dikurang 9 dikurang 4 sama dengan 5 faktorial 4 faktorial. Kemudian dijabarkan 9 faktorialnya sampai dengan 5 faktorial ya, biar bisa dicoret ya. Jadi 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial taruh sini. Kemudian 4-nya dijabarkan jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kemudian coret yang bisa dicoret. Pertama 5 faktorial dicoret. Kedua 3 sama 2 kan 6. Teman-teman 6. Berikutnya 4 sama 8. 4 dibagi 8 berapa? Iya, 4 dibagi 8 sama dengan 2. Kemudian dikalikan 9 kali 2 kali 7 sama dengan 126. Terus 126 cara ya. Oke, mudah dipahami. Oke, sampai sini ngerti ya. Sekarang yang B, salah seorang harus selalu dipilih. Oke, cari cara cepatnya gini nih. Pertama kombinasi, semuanya 9 sama 4 ya. Karena salah seorang harus dipilih, maka kita masing-masing kurangin 1. Dikurangin 1, dikurangin 1. Otomatis kita hanya memilih 8
memilih 3 orang dari 8 orang, karena yang 1 orang sudah harus dipilih atau selalu dipilih. Maka sama dengan kombinasi 9 kurang 1 8, 4 kurang 1 3. Jadi mencari kombinasi 3 dari 8. Jadi sama dengan kombinasi 8 3 sama dengan n faktorial 8 dikurang 3 faktorial 3 faktorial sama dengan 8 faktorial dikurangin 5 ya, 5 faktorial 3 faktorial. Jabarkan sampai dengan 5 faktorial. Jadi 8 kemudian kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dan 3-nya kita jabarkan 3, 2, 1. Nah, sama kayak tadi, coret yang bisa dicoret. Coret 2 sama 3 sama dengan 6. Berarti tinggal 8 dikali dengan 7 sama dengan 56 cara. Cukup mudah ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang siswa harus mengerjakan 7 soal dari 10 soal, tetapi nomor 1 sampai dengan 5 harus dikerjakan. Berapa banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut? Nah, ini syaratnya adalah nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan ya. Berarti gimana caranya? Oke, langkah pertama kita buat dulu kombinasi. Total soalnya ada 10, kemudian akan mengerjakan harus dikerjakan 7. Nah, nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Berarti berapa nomor yang wajib? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 soal wajib dikerjakan. Maka di sini masing-masingnya dikurangin 5. Dikurangin 5, dikurangin 5. Berarti diperoleh kombinasi 10 kurang 5 sama dengan 5, 7 kurang 5 sama dengan 2. Berarti kita akan mencari 2 soal dari 5 soal, karena yang 5 sudah wajib ya, jadi sudah nggak masuk pilihan lagi. Gitu caranya. Kemudian ini dijabarkan seperti biasa, maka 5 faktorial per 5 min 2 faktorial 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 2 sama dengan 3 faktorial 2 faktorial. Nah, ini dijabarkan sampai dengan 3 faktorial ya. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial, 2-nya dijabarin 2 kali 1. Kemudian coret yang bisa dicoret. Habis 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi sisanya berapa? 5 dikali 2 sama dengan 10 pilihan soal. Oke, soal. Begitu. Gampang ya. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Kevin akan membeli 3 kambing dan 4 sapi dari seorang pedagang yang memiliki 6 kambing dan 7 sapi. Dengan berapa cara Kevin dapat memilih kambing dan sapi? Nah, ini juga tipe soal kombinasi ya. Jadi langkah pertama kita klasifikasikan dulu kambingnya berapa, sapinya berapa. Yang pertama itu kambing. Kambingnya ada berapa? Kambing yang ada oleh pedagang ada 6, kemudian dibeli 3. Berarti sama dengan kombinasi dari 6 sama 3. Paham ya sampai sini? Kemudian si sapinya. Sapinya semuanya ada 7 dan akan dibeli 4. Maka kombinasi dari 7 dan 4. Paham ya? Kemudian di sini kata-katanya adalah dengan berapa cara Kevin dapat membeli kambing dan sapi. Ada dan. Kalau dan berarti artinya dikali kombinasi ini dikali dengan kombinasi ini. Berarti kombinasi 6 sama 3 dikali kombinasi 7, 4. Gitu ya. Kemudian masing-masingnya dijabarkan. 6
kombinasi ini berarti dia 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial dikali 7 faktorial 7 dikurang 4 faktorial Sampai sini paham ya? Berarti di sini 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali dengan 7 faktorial dikurangin 3 ya, 3 faktorial dikali 4 faktorial. Kemudian jabarkan masing-masingnya. Berarti yang ini menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini tetap satunya dijabarin kali 3 kali 2 kali 1 dikali dengan berapa ini? 7 faktorial dijabarkan sampai dengan 4 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Kemudian 3-nya dijabarin 3, 2, 1. Nah, kemudian seperti biasa coret yang bisa dicoret. 3-nya habis, kemudian 3 sama 2, 6. Kita coret 6-nya. Yang di sini 4-nya habis, kemudian 3 sama 2-nya itu 6, coret 6-nya, maka diperoleh ini tinggal 5 dikali 4 sama dengan 20 dikali 7 dikali 5 sama dengan 35. Berarti 20 dikali 35 sama dengan 700 cara. Oke, paham ya? Soal yang keempat, dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng hijau, dan 5 kelereng merah. Akan diambil 4 kelereng dari kotak tersebut. Jika berapa banyak cara mengambil 4 kelereng tersebut jika yang pertama semuanya hijau atau semuanya merah, yang kedua 2 kelereng hijau dan 2 kelereng merah. Baik, kita jawab yang pertama dulu, yang poin A, semuanya hijau atau semuanya merah. Berarti yang hijau semuanya ada berapa? Ada 6. Akan diambil 4 ya, karena semuanya hijau. 4. Berarti dia kombinasi 6 sama 4. Kemudian berikutnya semuanya merah. Berarti yang merahnya ada berapa? Yang merahnya ada 5, akan diambil 4. Maka sama dengan kombinasi 5 sama 4. Nah, perbedaan dengan yang tadi, kalau tadi kan penghubungnya dan ya, makanya dikali. Kalau ini atau, kalau atau itu ditambah. Berarti penyelesaiannya kombinasi 4 sama 6 ditambah kombinasi 4 sama 5. Nah, sama dengan masing-masingnya dijabarkan ya. Berarti 6 faktorial dibagi 6 min 4 faktorial ditambah 5 faktorial per 5 dikurang 4 faktorial masing-masing dijabarkan ya, sama dengan 6 faktorial 2 faktorial 4 faktorial ditambah 5 faktorial 1 faktorial 4 faktorial, sama dengan jabarkan masing-masing, berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial yang tetap, kemudian 2 dijabarkan ditambah dengan 5 dikali 4 faktorial 1 dikali 4 faktorial. Kemudian coret yang bisa dicoret, coret 3. Jadi sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15 ditambah 5 bagi 1, 5. Berarti sama dengan 20. Kemudian yang B, 2 kelereng hijau dan 2 kelereng merah. Berarti tadi si hijaunya ada 6 diambil 2, kombinasi 6 sama 2.
Kemudian yang merah ada 5 diambil 2, berarti kombinasi dari 5 sama 2. Nah, ini kan penghubungnya dan. Kalau dan berarti dikali. Maka kombinasi 62 dikali kombinasi 52 sama dengan 6 faktorial. 6 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial dikali dengan 5 faktorial. 5 kurang 2 faktorial, 2 faktorial sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial, 2 faktorial dikali dengan 5 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial. Sampai sini paham ya? Kemudian dijabarkan masing-masing. Berarti 6 dikali 5 dikali 4 faktorial, biar kecoretannya ini 4 faktorial, 2-nya dijabarkan 2, 1 dikali dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial, 3 faktorial, 2-nya dijabarin 2, 1. Kemudian coret yang bisa dicoret, 3 dicoret, 2 sama 4, 2. Kemudian coret lagi, 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka diperoleh hasilnya 3 dikali 5 sama dengan 15 dikali 5 kali 2 sama dengan 10, maka hasilnya 150